Hari ini 19 September 2022, sidang banding kasus pembunuhan Brigadir J dengan putusan banding pada hari ini. Maka ya, sekali lagi saya tegaskan sesuai dengan apa yang kami tampilkan di layar kaca Anda, ini adalah rangkaian proses yang masih berlangsung terkait dengan putusan sidang banding terhadap Ferdy Sambo, dan putusan sidang banding ini merupakan upaya hukum terakhir yang sifatnya final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. Sampai dengan selesai. Ya, sidang banding terhadap Ferdy Sambo sudah digelar dari tadi pagi. Adapun mekanisme sidang banding tidak dihadiri oleh terduga pelanggar maupun pendamping. Polri menggelar sidang banding terhadap Ferdy Sambo hari ini dan akan diputuskan hari ini juga. Mekanisme sidang banding sekali lagi tidak menghadirkan terduga pelanggar. Sidang banding ini dipimpin langsung oleh Jenderal Perwira Tinggi Polri Bintang 3 dan para wakil dan anggotanya Jenderal Bintang 2. Ya, di mana diketahui juga Ferdy Sambo mengajukan banding setelah mendapatkan putusan PTDH. Ferdy Sambo merupakan tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti diketahui sudah ada 7 tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti diketahui, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Diketahui ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, dapat kami sampaikan ke-7 orang itu berikut daftar: Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadain B Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Kemudian Kombes Agung Nurpatria selaku mantan Kadena Biro Paminal Divisi Propam Polri. Lalu Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketika. Selanjutnya, Ketua dan anggota Komisi Banding bermusyawarah mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Ferdy Sambo SIK MH, pangkat NRP Irjen Pol NRP 73020260, jabatan Pakti Kesatuan Yanma Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding, dan 2. Mengeluarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-74/8 Romawi /2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo SIK MH NRP 73020260, jabatan Pakti Yanma Polri. Yang selanjutnya, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan
sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi banding ini dibuat dan sebagai landasannya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Banding Dr. Andes Agung Budi Marioto, MSI, CSFA, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua Komisi Dr. R. Sigit Triharjanto, SH, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Dr. Andes Wahyu Widada, MPil, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Setiobudi Mumpuni, SH, MHum, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Dr. Andes Indra Bisa, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, ya dapat kami sampaikan ketujuh orang itu berikut daftar: Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadain B Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Kemudian Kombes Agung Nurpatria selaku mantan Kadena Biro Paminal Divisi Propam Polri. Lalu Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketika. Selanjutnya, Ketua dan anggota Komisi Banding bermusyawarah mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Ferdi Sambo SH SIK MH, pangkat NRP Irjen Pol NRP 73020260, jabatan Pakti Kesatuan Yanma Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding, dan 2. Mengeluarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-74/8 Romawi /2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdi Sambo SH SIK MH NRP 73020260, jabatan Pakti Yanma Polri. Yang selanjutnya, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai landasannya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dan sanksi PTDH sebagai anggota Polri. Ya, kita masih menanti konferensi pers yang akan disampaikan terkait dengan hasil putusan sidang banding Ferdi Sambo yang akan disampaikan dari Divisi Humas Polri.
Ya, kami ulangi kembali hasil dari putusan banding Verdi Sambo. Ini diputuskan ditolak permohonan bandingnya dan mengeluarkan putusan Kode Etik Polri, Komisi Banding Sanksi Etika Perilaku Pelanggaran adalah sebagai perbuatan tercela dan sanksi PTDH. Sekali lagi, perbuatan tercela dan sanksi PTDH sebagai anggota Polri. Ya, kami juga akan terus menantikan penjelasan resmi dari Divisi Humas Polri terkait dengan hasil putusan sidang banding dari Verdi Sambo hari ini. Baik, rekan-rekan, lanjutkan bahwa pelaksanaan sidang banding tadi sudah selesai dilaksanakan, yang memakan waktu kurang lebih 3 jam ya. Lagi masih ada yang belum mana? Sudah? Kenapa? Waduh, bilangnya. Repot yang Pak. Oke, saya ulangi lagi ya, karena ada yang belum siap. Sorry teman-teman. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan, memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya, maupun secara audio tadi sudah disampaikan langsung Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Kalau saya itu aja perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan pasal 81 ya 2 5 hari. Nah, proses administrasi yang harus diserahkan oleh SDM. Ya, saya itu serahkan putus juga. Oke? Oh, 3 hari ya, 3 hari waktu kerja ya. Ya. Oke? Nggak ada. Sudah serahkan berarti sudah diberhentikan dengan hormat. Ya, nggak ada. Di layar